Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saat ini kita berada, biarlah kita boleh datang ke hadirat Tuhan, meskipun kita sedang tidak bertatap muka secara langsung, tapi kita mau percaya bahwa ketika kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, Tuhan akan datang berhadirat dan akan menyertai penyembahan pujian kita. Ketika kita merasakan bahwa tidak ada yang mengerti, tidak ada yang peduli, satu hal yang boleh kita percaya, bahwa Allah sungguh mengerti, Allah sungguh peduli buat kehidupan kita. Banyak
kehidupan kita. Apa yang menjadi masalahmu hari ini? Saat-saat ini, masalah finansial, masalah kesehatan, masalah mental kita, masalah iman kita. Di tengah-tengah pandemi ini, kita mau percaya bahwa Tuhan sungguh sanggup, dan Dia sangat berkuasa atas kehidupan kita. Jangan pernah khawatir, karena Tuhan sudah mengcover, menggenggam kehidupan kita. Haleluya. Kita pujikan, Dia sanggup, Yesus sanggup. Haleluya. Katakan dengan ini,
Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya Bapak Ibu sekalian semua dalam keadaan tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Kalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita bersama-sama dengan gereja-gereja di seluruh dunia, bersama dengan umat Kristen yang berada di mana saja, kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga. Jadi mi'rajnya Tuhan kita Yesus Kristus. Dan firman Allah kali ini juga bertema atau berjudul sebagai renungan kita saja tentang kenaikan Tuhan. Tuhan yang naik ke surga meninggalkan kita, Dia juga akan datang kembali buat kita semua. Kita akan melihat dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 3, nanti disambung pasal 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. 9-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Amin. Sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan datang ke dunia itu demi manusia berdosa. Dia sudah mati, Dia dikuburkan, tapi setelah 3 hari Alkitab katakan Dia bangkit. Dia hidup dan tidak ada dalam kubur lagi. Kebangkitannya itu sungguh luar biasa. Itu kisah nyata, Dia bangkit dan Dia benar-benar hidup. Disaksikan oleh banyak orang. Beberapa wanita yang waktu itu ke kubur, jelas mereka menyaksikan bahwa Tuhan sudah tidak ada di dalam kubur, alias Tuhan sudah bangkit. Juga kita melihat para prajurit yang menjaga kubur, waktu itu mereka
merasakan gempa bumi, bahkan merasakan kilat yang sangat menakutkan mereka, sehingga batu besar itu terguling. Para penjaga kubur, prajurit ataupun tentara Romawi itu melihat Yesus itu bangkit. Nah, kita melihat Kleopas atau Petrus juga melihat, Yakobus juga melihat, para murid yang jumlahnya lebih daripada 70 orang itu juga melihat, 12 rasul juga melihat bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup, dan pernah sekaligus Yesus menampakkan diri kepada 500 orang itu sekaligus, bahwa membuktikan dia bangkit dan dia itu benar-benar hidup. Dan setelah kebangkitannya, Alkitab katakan, tadi kita membaca bahwa selama 40 hari sebelum kenaikannya ke surga, Tuhan berulang-ulang menampakkan dirinya kepada mereka, para murid, khususnya waktu itu sekalian. Asal ketemu entah seminggu 2 kali, atau seminggu 7 kali, atau sebulan ya puluhan kali, pokoknya berulang kali Tuhan menampakkan diri kepada mereka, para murid ataupun para rasul. Sekalian yang dikasih oleh Tuhan, dan yang perlu dicatat, setiap kali Tuhan menampakkan diri kepada mereka, Tuhan tidak berbicara lain. Tuhan tidak berbicara tentang perkara-perkara yang bersifat duniawi. Tuhan tidak berbicara tentang hal-hal yang sifatnya jasmania. Tetapi setiap saat dia bertemu, pasti yang dibicarakan itu tentang kerajaan Allah. Jadi sekali lagi saya ulangi, selama 40 hari Tuhan sering menampakkan diri kepada mereka, para rasul itu sekalian, dan pasti yang dibicarakan tentang kerajaan Allah, tentang pemerintahan Allah, tentang dunia yang akan datang, tentang masa depan orang-orang percaya. Sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu begitu luar biasa. Matinya saja menang atas maut, matinya saja menang atas kematian. Ingat, kematian Tuhan itu menang atas kematian. Kematian Tuhan itu mengalahkan maut. Alkitab katakan, maut di manakah sengatmu? Maut di mana kemenanganmu? Maut sudah ditelan dalam kemenangan. Dan ingat sekalian, matinya Tuhan di salib itu, maut dikalahkan. Di alam maut dikalahkan, kematian dikalahkan. Itu untuk siapa? Itu untuk saudara dan saya. Dan Alkitab katakan, kita disebut adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Oleh karena kasih Tuhan pada kita, oleh karenanya, oleh karena kematiannya, pengorbanannya, kita dikatakan orang-orang yang lebih daripada pemenang. Mengapa? Sebab kematian Tuhan yang mengalahkan kematian itu demi kita. Kita pun yang di dalam Dia, yang percaya akan Dia, juga kita sudah mengalahkan kematian. Kita sudah mengalahkan kematian. Banyak ayat yang sering saya hafalkan dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Contohnya, kita dahulu ada di dalam maut. Kalau kita mati, upah dosa itu maut. Mati itu artinya binasa. Tetapi setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita sudah dipindahkan dari dalam maut ke dalam hidup. Catat itu. Dan ingat juga, kita sudah dipindahkan dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Kita sudah dipindahkan, sudah tidak di dalam kegelapan lagi, tidak dalam kematian lagi, tidak dikuasai maut lagi, tapi dari maut sudah pindah ke dalam hidup. Dari kegelapan sudah pindah ke dalam terangnya yang ajaib. Bahkan Kolose mencatat juga bahwa kita juga sudah pindah dari segala ikatan belenggu setan, ikatan belenggu dosa, kegelapan yang mengikat kita sudah dilepaskan dari sana, kita dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya. Mengapa kita sudah dipindahkan? Ingat, kita pun sudah mengalahkan kematian, karena kematian Yesus itu. Kita menjadi orang-orang yang hidup, jadi orang-orang yang tidak mati lagi. Artinya, kalau kita mati, tidak bisa dikuasai oleh kematian, hanya hidup kekal saja yang menguasai kita, orang-orang yang percaya. Sekalian yang dikasih oleh Tuhan, sering juga kita mendengar setiap saat saya menyampaikan firman di kubur atau di upacara-upacara kematian. Saya katakan seperti ini, sebetulnya sudah tidak ada lagi
istilah bagi kita orang-orang percaya itu tentang kematian. Sudah tidak ada lagi istilah kematian bagi kita orang-orang yang percaya. Kalau kita mati atau mati secara fisik atau kita meninggal dunia, Alkitab katakan 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Alkitab katakan 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Kita pindah rumah, pindah tempat tinggal. Jadi fisik ini dibongkar, roh kita pindah tempat tinggal yang bukan buatan manusia, tapi buatan Allah sendiri. Itu istilah pertama. Istilah kedua, kalau kita mati secara fisik itu, kita pulang ke rumah Bapa. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Kita pulang ke rumah Bapa. Istilah yang lain nomor 3, di sana kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan Dia berkata kepada kita, aku pergi kepada Bapa dan ke sana aku menyediakan tempat bagimu. Sekiranya aku tidak melihat seperti itu, aku tidak akan pernah mengatakan kepadamu, aku ke sana atau ke situ menyediakan tempat bagimu. Dan setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kepadamu, membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Sekalian, bagi kita sudah tidak ada lagi istilah kematian. Yang ada pindah rumah, pindah tempat, pulang ke rumah Bapa. Bertemu dengan Yesus dan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sana. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14. Kita dikumpulkan Allah waktu kita mati, dikumpulkan Allah, kita mengalami reuni akbar di sana sekalian. Tidak ada lagi istilah kematian, tetapi yang ada pertemuan, reuni, dan kita akan bertemu dengan saudara-saudara kekasih yang sudah mendahului kita di sana. Dan kalau kita melihat Wahyu pasal 14, Wahyu pasal 14 ayat 13 berbahagialah orang yang mati sejak sekarang dan matinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan beristirahat dari jerih lelah mereka. Istilah yang lain bukan mati, binasa bukan, tetapi istirahat. Istirahat bukan berarti di sana kita tidur terus, tidak. Artinya istirahat di sini sekalian, kita ini sudah lepas dari semua kegiatan dunia, dari semua ikatan dunia yang penuh dengan air mata. Kita sudah lepas dari masalah-masalah dunia. Di sana kita beristirahat, dalam arti ada ayat mengatakan bersama dengan para malaikat dan para penatua di sana, ribuan orang bahkan berlaksa-laksa yang jumlahnya tidak bisa dihitung seperti pasir di tepi laut. Dan kalau mereka menyanyi mengatakan haleluya seperti desau air bah, suaranya itu hebat sekalian. Jadi kita di sana melayani Tuhan juga. Sekalian, Yohanes pasal 11 ayat 11 dan di Yohanes pasal 6 itu hampir seluruhnya berbicara tentang orang mati di dalam Tuhan itu sebetulnya hanya tidur. Jenazahnya ada di tempat peristirahatan terakhir itu di kuburan, itu tidur dan satu saat akan dibangkitkan oleh Tuhan manakala Dia datang yang kedua kalinya itu. Sekalian yang dikasihi oleh Tuhan itu amat sangat baik buat kita. Kedatangannya ke dunia sungguh demi manusia berdosa, demi kita yang percaya, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang mati rohaninya, pisah dengan Allah, tetapi menjadi orang-orang yang hidup dan mempunyai hidupnya Yesus atau hidup kekal itu sendiri. Sekalian, Alkitab katakan tadi, seperti yang dikatakan di Kisah Rasul pasal 1 ayat 11 tadi, buat janji Tuhan lewat kedua malaikat yang menampakkan diri waktu itu. Hai orang Galilea, mengapa engkau menengadah ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, Dia akan datang kembali. Ingat, Tuhan akan datang kembali. Tuhan akan datang kembali. Alkitab katakan Dia akan datang kembali. Datang untuk yang kedua kalinya. Kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya itu sekalian, itu sangat diharapkan oleh kita semua orang-orang yang percaya akan Dia. Sekalian, tadi setiap saat Tuhan berbicara selama 40 hari itu, setiap kali bertemu yang dibicarakan tentang kerajaan Allah terus. Itu berarti
Tiap saat Tuhan waktu itu memberikan pengharapan-pengharapan kepada mereka, para murid atau para rasul. Bukan hanya memberikan pengharapan-pengharapan, tapi Tuhan memantapkan pengharapan-pengharapan yang Dia berikan pada para murid. Bahkan rencana kedatangannya yang dijanjikan, Dia akan menyatakan, membuktikan bahwa Dia akan benar-benar datang sekalian. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sekalian itu ada 2 tahap, ya. Kedatangan yang kedua kalinya ada tahap pertama, ada tahap kedua. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, tahap pertama Alkitab katakan dengan jelas, ya, Dia datang seperti pencuri, tidak ada seorang pun yang tahu, ya, ujug-ujug, dan pesannya kepada kita dari Tuhan untuk kita, yang penting kita terus berjaga-jaga saja. Kita melihat ayatnya, ya, Kedatangan Tuhan yang kedua, tahap yang pertama. Kedatangan Tuhan yang kedua di tahap yang pertama. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Dan sesudah itu kita yang masih hidup tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua di tahap yang pertama itu seperti pencuri, ujug-ujug, tidak ada seorang pun yang tahu. Tapi pesan penting Tuhan buat kita, yang penting kita berjaga-jaga, tetap beriman, semakin beriman, tetap percaya Yesus, dan tetap menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semakin mendalam di dalam Dia, belajar menghayati, menghidup segala firman-Nya, dan hidup dalam takut akan Tuhan. Dan saya percaya kedatangan Tuhan yang tidak dinyana-nyana itu betul-betul akan merupakan pengharapan yang indah buat kita semua. Kalau Dia datang, ini sekalian yang perlu kita ketahui, mereka-mereka yang sudah mati di dalam Tuhan, sudah mati sebagai orang Kristen yang sejati. Mungkin mereka sudah dikubur itu ratusan tahun atau ribuan tahun. Tapi waktu Tuhan datang, sekalian, Tuhan datang, mereka itu akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Itu bagi mereka-mereka yang sudah ada dikubur. Tetapi bagi kita yang masih hidup, kita akan diubah dengan sekejap dengan tubuh kemuliaan juga. Tubuh kemuliaan itu sama dengan tubuhnya Kristus yang sudah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan ingat, setelah mereka dibangkitkan dan kita diubah, kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Ingat, pertemuan kita dengan Tuhan waktu didatang seperti pencuri, tidak ada yang tahu itu pertemuannya di angkasa, di udara, di awan-awan. Itu kurang lebih 10 sampai 16 km dari permukaan bumi, di lapisan atmosfer yang ada, ya. Dan saya percaya sekalian kita semua tahu akan hal ini. Lah sekalian yang dikasih oleh Tuhan, dan waktu kita bertemu dengan Tuhan di udara, di awan-awan, seperti ada nyanyian pertemuan di udara itu. Wah, itu pertemuan yang luar biasa, dan kita akan langsung dibawa kumpul lagi, reuni lagi, ya, di dalam surga. Dan Alkitab katakan setelah kita di dalam surga sekalian, di sana diadakan yang namanya pelantikan sekalian. Tuhan bagi-bagi pahala, Tuhan bagi-bagi jabatan sekalian, seperti yang dituliskan di kitab Wahyu pasal 20 ayat 6 di sana. Kita akan dilantik sebagai imam-imam Allah, sebagai imam-imam yang akan menghakimi dunia, sebagai raja-raja yang akan menghakimi dunia. Dan setelah selesai pelantikan di sana sekalian, itu luar biasa. Itu kurang lebih di sana ada gereja mentafsirkan 7 tahun masa antikris, ada juga mentafsirkan 3,5 tahun masa antikris. Ya, saya katakan terserah, ya, namanya penafsiran. Tetapi untuk GBT
ambil pertengahan sekalian. Setelah masa awal aniaya itu atau awal sengsara itu, lalu diangkat oleh Tuhan. Kita orang-orang percaya. Dan di sana kita selama 3,5 tahun menurut waktu dunia. Untuk apa? Yaitu pelantikan. Dan teman, karena acara yang luar biasa di reuni itu sekalian, kita akan menghadap tahta Kristus yang luar biasa, yang suci mulianya, dan kita akan melihat keadilannya yang sangat luar biasa itu. Tapi ada yang mengatakan di sana kita akan mengalami waktu yang selama 7 tahun waktu dunia. Ya terserah. Mereka percaya bahwa sebelum antikris ya membuat kita sengsara, sudah diangkat terlebih dahulu. Tetapi ingat, Alkitab juga katakan, ini akhir zaman. Banyak orang yang akan semakin menderita sebagai orang percaya. Ya, dari awal penderitaan itu akan kita alami. Tetapi sengsara dari akibat antikris, dosa sempurna itu, Tuhan sudah angkat kita. 3,5 tahun kita ada di sana. Itu pelantikan secara luar biasa. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan datang lagi ke dunia. Untuk apa? Memerintah dunia ini selama 1000 tahun. Ini ayatnya. Kita melihat kedatangan Tuhan yang kedua, tahap kedua. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, tahap yang kedua. Kita melihat lebih dahulu di surat Yudas kalian. Surat Yudas itu hanya satu pasal 1 ayat yang ke-14 sampai 15a. Juga tentang mereka, Henok keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Kalau kita melihat Wahyu pasal 1 ayat ke-7, dekat sekali dengan Yudas ini sekalian. Ya, lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di muka bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Sekalian, kedatangan Tuhan kedua, tahap pertama seperti pencuri. Pertemuan dengan kita itu ada di udara. Lanjut ke surga, pelantikan, kita terima jabatan, memerintah bersama dengan Tuhan. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua itu di Sakaria pasal yang ke-14. Sakaria pasal 14 ayat 4 itu jelas. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu menginjakkan kakinya. Dan bukit itu terbelah bergeser sekalian. Itu di Bukit Zaitun dekat Yerusalem sana sekalian. Dan kita melihat kedatangan Tuhan yang kedua itu, waduh, dengan umat yang sudah dilantiknya. Dengan umat yang saya katakan jumlahnya bukan beribu-ribu, tapi mungkin bisa berlaksa-laksa, tidak terhitung banyaknya. Dan kita melihat mereka di surga sebelum Tuhan datang lagi yang kedua, yang menyanyi bagi Tuhan, memuliakan Allah, melayani Allah di sana, itu tidak terhitung jumlahnya. Dan saya percaya sekalian, Tuhan datang dengan para salehnya, dengan orang-orang kudusnya yang sudah dibangkitkan, yang sudah diangkat, diubah pada waktu kedatangan kedua tahap pertama itu. Mereka bersama-sama dengan Tuhan itu, saya katakan tidak terhitung jumlahnya sekalian. Datangnya di Bukit Zaitun. Dan kita melihat Tuhan datang itu jelas. Awan-awan seperti yang dijanjikan kedua malaikat waktu para murid menyaksikan kenaikannya itu. Datang dengan cara yang sama. Mereka melihat Yesus, dan mereka yang menikam Yesus, menganiaya Tuhan, yang mengolok dia, menghina dia, semua akan meratapinya. Tuhan datang ke dunia lagi sekalian, dan dia akan memerintah di Yerusalem. Memerintah dengan siapa? Dengan kita orang-orang percayanya, yang sudah menjadi imam-imam, menjadi raja-raja yang menghakimi dunia ini sekalian. Itu sungguh akan terjadi. Jadi nanti di kerajaan 1000 tahun itu sekalian, itu iblis sudah dimasukkan di jurang tanpa alas, di penjara di sana selama 1000 tahun. Dan selama 1000 tahun itu betul-betul di dunia ini merupakan kerajaan damai. Dan sungguh-sungguh 1000 tahun damai sekalian. Mengapa? Betul-betul damai. Ya karena iblisnya sudah dipenjara selama 1000 tahun itu. Dan kita orang-orang percaya itu akan memerintah. Jadi begini, kita datang bersama-sama dengan Tuhan dengan tubuh kemuliaan. Yang diperintah itu orang-orang yang masih ada dalam tubuh jasmani. Siapa yang diperintah itu? Yang diperintah itu jelas-jelas orang yang tidak diangkat,
orang-orang berdosa yang masih hidup di dalam dunia ini. Tapi 1000 tahun itu dalam pemerintahan Tuhan. Ya, pusat pemerintahannya Yerusalem. Dan ingat sekalian, hanya Tuhan saja yang menjadi raja di atas segala raja. Sudah tidak ada presiden lagi, sudah tidak ada raja-raja dunia lagi, tidak ada perdana menteri, tidak ada kaisar, tidak ada gubernur, tidak ada lagi para pejabat sampai RT RW pun sudah tidak ada. Hanya Tuhan yang memerintah dengan para sucinya sebagai imam-imam Allah, sebagai hakim-hakim dan raja-raja yang ditempatkan di wilayah-wilayah di seluruh dunia ini selama 1000 tahun. Dan ingat sekalian, orang-orang yang masih hidup dalam daging memang mereka masih punya keinginan daging, masih bisa punya keinginan untuk berbuat jahat, berbuat dosa. Tapi karena sudah tidak ada yang ngompori, sudah tidak ada yang mempengaruhi, tidak ada yang mancing-mancing ataupun tidak ada yang mendorong-dorong begitu. Kan iblisnya sudah dimasukkan dalam penjara tanpa alas itu sekalian. Masih bisa punya keinginan berdosa, tapi tidak berani berbuat dosa. Masih punya keinginan berbuat jahat dan berbuat salah, tapi tidak bisa ke sana. Dan mereka ngempet dan ngempet. Dan mereka semua belajar takut akan Tuhan. Kalau ada 1-2 orang yang tidak takut akan Tuhan, ingin berbuat dosa, kita orang-orang yang dalam tubuh kemuliaan itu, kita akan datang ke sana. Kita sudah tidak perlu pesawat terbang lagi. Tidak perlu lagi sarana, ya kendaraan yang ada seperti yang kita lihat hari-hari ini. Mobil, sepeda motor, ataupun ya, tidak ada lagi sekalian. Kita bisa kemana saja. Dengan sekejap mata, kita bisa tanpa batas. Hanya hitungan detik saja, kita bisa kemana-mana. Menjalankan tugas suci di kerajaan 1000 tahun itu. Ya. Tapi kita tidak akan panjang lebar ke sana. Itu akan panjang lebarkan waktu diseminarkan berhari-hari sekalian. Tapi yang penting, kita bersama dengan Tuhan akan memerintah di kerajaan 1000 tahun, 1000 tahun lamanya. Dan di kerajaan 1000 tahun lamanya itu di dunia ini. Dan di dunia ini ada 2 macam manusia. Ya, manusia dalam tubuh jasmani seperti ini dan manusia dalam tubuh kemuliaan yang sudah tanpa batas, yang tidak dibatasi dengan waktu dan ruang itu sekalian. Ingat sekalian, setelah itu selesai, setelah masa 1000 tahun lamanya itu selesai sekalian, Alkitab katakan dengan jelas, bisa dibaca di kitab Wahyu, ya, iblis oleh Tuhan dilepaskan keluar dari penjara 1000 tahun itu. Iblis dilepaskan. Lah waktu iblis dilepaskan, iblis itu getem-getem sekalian, dendam sekali bersama dengan orang-orang berdosa di dunia yang selama 1000 tahun itu ngempet-empet-petan. Lah mereka bersama-sama sepakat melawan Tuhan, melawan kemah orang-orang kudus, melawan orang-orang kudus sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Iblis itu dan pengikutnya pada masa 1000 tahun akhir itu jumlahnya seperti pasir di tepi laut sekalian, tidak bisa dihitung. Orang-orang seluruh dunia, mereka semua mendukung iblis bersama-sama menyerang Tuhan, menyerang kemah-kemah orang kudusnya. Tetapi sebelum mereka bertindak ke sana, Alkitab katakan ada api dari surga. Ada api dari surga menyerang iblis, nabi palsu dan semua ante-antenya dan semua pengikutnya diserang dengan itu api dari surga dan dibawa ke dalam lautan api sekalian. Sekalian, Alkitab juga mengatakan di Wahyu pasal 20-21 itu jelas sekali sekalian, ada tahta penghakiman yang terakhir di sana. Kita bisa cari di sana bahwa orang-orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan anak domba, semua itu dilemparkan di dalam lautan api sekalian. Lautan api itu untuk kerajaan maut, untuk setan, iblis, dan semua pengikutnya, termasuk nabi-nabi palsu dan semua kerajaan yang adalah kerajaan kegelapan yang bertingkat-tingkat, yang ya katakan lain-lain kerajaan itu yang tidak nampak itu, semua dilemparkan di dalam lautan api itu sekalian. Sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita boleh melayani Tuhan, kita boleh ada di dalam Tuhan, dan keselamatan itu pasti buat kita. Dan sementara sekalian, alam maut, kerajaan maut, setan iblis dengan semua pengikutnya
dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang nama tidak tertulis, sementara dilemparkan di dalam lautan api itu, apa yang terjadi sekalian? Yang terjadi, langit dan bumi yang kita tempati ini lenyap sekalian. Itu kiamat yang sebenarnya. Mungkin suaranya gemuruh luar biasa. Bahwa langit dan bumi ini dilenyapkan oleh Tuhan, itu kiamat yang sebenarnya. Tetapi setelah itu dilenyapkan, ada langit baru dan bumi baru, dengan kota Yerusalem baru yang turun dari surga. Dan Alkitab katakan kita sudah ada di sana, di langit baru, di bumi baru, dengan kotanya Yerusalem baru yang turun dari surga. Kita sudah ada di sana. Ingat, langit baru, bumi baru, dengan kota kita Yerusalem baru, itu belum surganya, itu turun dari surga, belum surganya sekalian. Lah surganya seperti apa? Sesuatu yang luar biasa. Tentunya di surga nanti kita akan melayani Dia siang dan malam, pujian penyembahan, lagu, hormat, lantunan, ucapan syukur, pasti itu akan dipersembahkan kepada Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kita akan melihat ayat yang terakhir, Wahyu pasal yang ke-21 ya. Wahyu pasal yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang pertama sampai yang ketiga ya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan, yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Amin. Mari kita akan berdoa sekalian. Saya minta nanti Mas Rian yang main musik boleh persiapan di belakang saya ya. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur boleh menyampaikan apa yang harus kami sampaikan. Tuhan sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Dan Tuhan berjanji akan datang kembali. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, Engkau bukan manusia yang pernah berdusta. Engkau tidak akan pernah berdusta. Perkataanmu itu ya dan amin. Dan sungguh kami bersyukur untuk pengharapan yang besar yang sudah Engkau berikan kepada kami. Dan kami diingatkan kembali, disegarkan kembali lewat kami memperingati hari kenaikan Tuhan di surga. Dan lewat firman-Mu ini sungguh hamba-Mu mohon kepada Tuhan, jadikan firman ini, firman yang rema di setiap pendengar, sehingga Roh Kudus akan menerjemahkan lebih lagi untuk mereka semuanya. Kami sangat bersyukur ya Bapa, kami sangat bersyukur. Engkau begitu baik dan amat sangat baik buat kami. Untuk mereka yang hari-hari ini masih beribadah di rumah mereka Tuhan, mari Engkau tahu kebutuhan mereka, keperluan mereka. Hamba mohon di masa-masa sulit seperti hari-hari ini, mari Tuhan memberkati mereka dengan cukup sehingga mereka tidak kekurangan apapun sesuatu pun, sehingga nama Tuhan lewat hidup mereka dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapakku, terima kasih, kami sangat bersyukur. Mari Tuhan, kasihanilah umat-Mu, kasihlah kami semua dan berkati kami semua yang sudah beribadah kali ini. Sekalian yang dikasih oleh Tuhan, biarlah berkat dan rahmat dan anugerah, cinta dan kasih sayang, damai dan sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan berkat sepenuh yang limpah di dalam nama Yesus
turun atas kita semua yang ada, memberkati kita, menyertai kita hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati percaya, katakan sama-sama, amin. Bapa, terima